Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya. Pagi ini saya sudah berada di lokasi luar kantor saya. Lagi nunggu tim saya datang. Ya, ini setengah 7 kurang. Cuacanya kurang bersahabat. Ini hujan. Udah maaf, cukup dingin ya. Hari ini hujan. Waduh, ini mudah-mudahan nggak deras ya. Karena kalau hujan deras agak susah kerjanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah memberikan like, sudah subscribe, sudah memberikan komen. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum like, belum subscribe, belum komen, yuk saya minta kesediaan rekan-rekan untuk mengklik tombol like, memberikan komen yang membangun, dan juga kalau tolonglah subscribe ya. Jadi saya bisa lebih bersemangat lagi ya bikin konten-konten baru. Oke, hari ini saya ingin memenuhi ada beberapa, bukan cuma satu, ada beberapa yang mengontak saya sebenarnya, baik dari komen ya dan dari email, menanyakan kalau bikin usaha gimana ya di New Zealand ya, seperti itu. Terus orang Indonesia ada nggak yang buat usaha ya, dan bagaimana, dan kalau bisa ya wawancara ya. Gini rekan-rekan, saya sebenarnya dulu pernah mau mewawancara, ada rekan-rekan saya yang orang Indonesia membuka usaha di New Zealand. Cuma waktunya yang susah ketemu ya, entah giliran saya bebas, mereka repot ya, mereka sibuk, ada waktu. Giliran mereka oke, free, sayanya yang sibuk ya. Jadi dalam kesempatan kali ini mungkin saya hanya akan memaparkan, menjelaskan beberapa hal yang saya tahu ya dari mereka. Jadi gini rekan-rekan, bikin usaha di New Zealand itu sebenarnya nggak ribet ya. Saya nggak tahu Indonesia sekarang ya. Kalau dulu Indonesia kan wah ribet juga kan. Kita harus ke notaris, kita harus daftar nama perusahaannya gitu ya. Di New Zealand tuh nggak harus demikian ya. Kita harus daftar, itu ada websitenya. Cuma kita nggak harus ke notaris ya. Kita harus tanda tangan akta, tanda tangan ini nggak perlu ya. Kita daftar perusahaannya apa, daftar, terus bayar ya. Sekarang saya kurang tahu ya berapa, dulu kalau nggak salah $350 ya. Nah, cuma merunning perusahaannya itu yang nggak gampang ya. Orang Indonesia yang saya tahu punya usaha tuh cuma dua jenis ya. Saya nggak tahu kalau ada yang lain ya. Kalau mungkin rekan-rekan ada yang tahu ya, tolong ditambahkan di kolom komentar ya. Di Indonesia setahu saya selama ini saya ketemu mereka cuma dua. Kalau tidak cleaning, itu kuliner ya, rumah makan ya. Izin nggak terlalu repot, cuma kuliner yang cukup berbelit ya, mereka punya birokrasinya ya. Jadi bukan birokrasi ya, peraturannya ya, karena nggak seperti Indonesia ya. Indonesia kita dilihat di pengkolan jalan tuh di mana aja ada ya, ada yang buka warteg atau aja buka warung pecel lele gitu. Di sini nggak bisa ya. Mereka akan survei dulu tempatnya seperti apa, higienis nggak ya, kebersihan tempat itu bagaimana, terus jenis makanannya apa, terus bumbunya apa aja, terus minyak goreng ya. Minyak goreng kita nggak bisa pakai minyak jelantah di sini ya, nggak kayak di Indo ya. Saya kalau makan pecel lele di warung tuh wah minyak sampai hitam gitu ya. Nah sini nggak bisa. Jadi sesudah masak itu minyak nggak boleh digunakan lagi, harus pakai minyak baru ya. Jadi untuk kuliner cukup repot ya, dan modal cukup besar ya, karena harus sewa tempat. Terus tempatnya juga kan nggak murah ya di New Zealand ini. Terus perlengkapan masak, bumbu ya, dan minyak goreng ya juga harus siap banyak berarti ya gitu. Nah untuk cleaning memang nggak sebesar usaha rumah makan, tapi tetap aja ya, karena kita harus beli vakum cleanernya kan, ada vakumnya kan, vakum cleaner. Terus kita harus sediakan chemical, alat-alat untuk membersihkan. Ya lumayan juga sih ya modal. Coba berapa duit ya saya nggak tahu ya. Nggak bisa memastikan ya, karena masing-masing orang itu beda ya. Mereka bisa bukan gimana ya, ngambil
perlengkapannya kan ada yang mereka ambil, tahu mereka punya tokonya ya, bukan tokonya, dia punya penyalurnya, mungkin lebih murah. Tapi ada juga yang mereka yang ngambil dari supermarket, itu pasti lebih mahal gitu, seperti itu ya. Jadi ya saya nggak tahu estimasi pastinya berapa ya. Juga kuliner jangan saya nggak bergerak di kuliner ya. Estimasinya berapa saya nggak tahu ya. Terus merunning perusahaan ini juga nggak gampang rekan-rekan ya. Maka saya kalau dibilang aduh nggak lah, saya udah pusing deh. Saya bukan orang yang telaten ya dalam merunning perusahaan, makanya saya bilang enggak lah, saya nggak mau. Ya jadi banyak rekan-rekan saya yang di kuliner lah ya, itu banyak ada beberapa yang sudah tutup rumah makan. Kenapa? Karena waktu pandemi ya, masih ada yang buka ya, ada juga yang baru buka ya. Jadi kayak saya ada pernah membuat vlog mengenai kafe manis ya. Itu rekan kalau lihat itu dia baru buka itu di daerah Ponsonby di Auckland. Itu kafenya orang Indonesia. Ya. Nah, merunningnya ini nggak gampang. Jadi dia punya ininya, dia punya paperworknya ya, kalau dibilang ya, dokumen-dokumen, ya ampun rekan-rekan ya. Satu, dia harus buat laporan ya, laporan pajak perusahaan dia harus buat, dia harus bayar ya. Terus pajak diri sendiri dia juga harus bayar ya. Terus ada GST ya. Terus kemudian dia juga harus membayar pajak pekerja ya. Jadi gini, kayak saya sekarang nih kerja ya di perusahaan ini ya, saya dapat gaji ya, katakan grossnya $23, $20 lah per jam ya. Itu nanti akan dipotong pajak ya. Nah, yang motong pajak bukan saya, perusahaan. Jadi ya dia harus kalkulasi. Nah, itu pusing ya rekan-rekan. Nah, kalau cuma satu nggak apa-apa. Kalau dia punya pegawainya lebih dari satu, nah ya, pusing kan. Oh ya, ada yang bilang, oh kenapa nggak sewa akuntan? Oh ya, sewa akuntan juga perlu uang ya, perlu duit ya. Dan itu akuntan itu nggak murah di New Zealand gitu kan. Dan banyak mereka yang maksudnya saving lah, gila. Maksudnya pengeluarannya udah banyak gitu. Harus sewa akuntan lagi, waduh berapa duit harus keluar uang ya, seperti itu. Terus belum lagi kalau pegawainya ada yang entah cuti, entah sakit, entah liburan, pusing ya. Makanya saya lebih baik kerja sama orang ya. Saya mau liburan, saya tinggal ngomong, bos sorry bos mau liburan dulu bos gitu kan. Nah, biar dia yang pusing deh nyari ya jahatnya gitu ya. Biar yang pusing deh nyari pengganti ya. Waduh, yang gantiin dia siapa nih gitu. Nah, kalau saya buka usaha terus pegawainya mau liburan, saya yang pusing kan. Harusnya saya harus pusing kan nyari, waduh siapa nih gantiin dia gitu ya. Di site misalnya cleaning nih, di site dia cleaning satu site, satu kantor, dia cuti misalnya, wah siapa nih yang harus megang kantor ini gitu kan ya. Kalau nggak ada, mau nggak mau ownernya harus turun tangan gitu kan. Dan jadi maksudnya susah ya rekan-rekannya. Jadi kita buka usaha itu mau liburan juga jadi susah gitu ya. Sorry nih, mungkin kalau ada rekan-rekan yang bukan buka usaha di sini yang ya tahu cara penanganannya, bisa kok liburan ya nggak apa-apa. Tapi sejauh ini saya ketemu mereka mau liburan tuh susah bener gitu. Waduh, mau liburan cuma bisa paling cuma berapa lama gitu ya. Jadi nggak bisa sering-sering karena mereka harus pantau terus, mereka punya usaha. Dan kemudian adalah tenaga kerja ya, pegawai. Dan nyari pegawai di New Zealand itu yang bisa kerja itu nggak gampang rekan-rekannya. Mau kerja banyak, tapi bisa kerja nggak ya. Dan mereka bisa nggak ketemu dengan standar kita, perusahaan kita. Yep. Sorry, maaf ya. Jadi gini, banyak perusahaan di New Zealand banyak yang lebih suka meng-hire orang-orang Asia, terutama dari Asia Tenggara, Indonesia, Filipina. Kenapa? Karena mereka pekerja keras ya. Cuma masalah sekarang kan pemerintah mulai membatasi ya, karena apa? Karena udah kebanyakan ya. Jadi dulu saya pernah membahas mengenai saya lupa namanya, visa equitable employer visa ya. Oke, kita bisa kerja di sini asal ada perusahaan yang mau sponsor, dan perusahaan itu
memiliki lisensi ya, sudah ibaratnya tuh sudah terdaftar di Departemen Imigrasi, dan dia mempunyai lisensi, mempunyai izin untuk meng-hire migran ya, worker, udah untuk meng-hire tenaga kerja dari luar. Cuma sekarang sudah mulai dibatasi. Kenapa? Kuotanya udah mulai banyak, udah mulai kepenuhan. Ya kemarin itu yang datang itu rombongan, kalau rekan mau tahu ya, paling banyak ada orang Filipin ya datang. Orang Indonesia ada rombongan itu ada di apartemen saya. Waduh, kemarin datang berapa banyak orang. Tapi lebih banyak tuh orang Filipin ya. Karena kuotanya udah mulai penuh, jadi mulai dibatasin. Nah, mereka untuk cari pegawai orang-orang lokalnya rada mikir. Kenapa? Karena mereka tuh nggak mau kerja gitu. Mereka mau bukan nggak mau kerja, mereka tuh nggak bisa. Ya gimana ya dibilang ya? Males ya. Sorry, saya bukan mau ngomong ya. Tapi mereka tuh ya seperti itu gitu. Kerja asal-asalan gitu ya. Kalau lagi moodnya oke ya oke, bisa kerja bener. Tapi kalau mood lagi jelek ya masa bodoh gitu. Ya nggak kayak kita. Orang-orang kita kan telaten untuk pekerjaan itu kayak cleaning lah. Kita lebih telaten dalam melakukan cleaning. Kalau mereka tuh kagak, asal jadi. Oleh kita banyak perusahaan-perusahaan yang suka dengan orang-orang Asia, terutama dari orang Asia Tenggara ya. Nah, itu kendalanya, nyari pegawai ya. Nah, bagi saya lebih baik saya kerja sama orang gitu tuh. Ya tapi tergantung rekan-rekan ya. Jadi saya mau buka usaha sendiri. Jadi saya jadi bisa menentukan sendiri ya silahkan gitu. Tapi kalau saya lebih baik saya kerja sama orang. Kenapa? Saya mau ngapain ya tinggal ngomong gitu. Saya nggak harus memusingkan. Saya harus bayar pajak ini, saya harus mengkalkulasi pajak ini, harus mengkalkulasi pajak itu. Saya harus bikin laporan ini, bikin laporan itu. Ya saya mau misalnya cuti sakit tinggal ngomong, misalnya saya lagi sakit nih, izin dulu gitu kan. Ya, saya nggak harus cari pengganti. Ya, apa yang gantiin saya gitu. Saya mau cuti liburan misalnya. Mungkin misalnya saya mau pulang kampung dulu nih, mau balik ke Indo nih, katakan sebulan gitu. Ya bukan saya yang harus pusing nyariin siapa yang gantiin saya kerja. Itu adalah si perusahaan tersebut ya, yang yang ya ibaratnya kasarnya yang harus pusing gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu penjelasan saya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan sih bisa berguna, bisa jelas bagi rekan-rekan ya. Ya, dari saya sekian dulu. Ini udah mau datang, kayaknya sih belum datang, saya kira teman saya. Ya, ini ntar lagi biasanya dia akan datang, saya akan mulai bekerja lagi. Ya, sampai ketemu lagi di vlog saya yang berikutnya. Oke, see you, bye-bye.